ya, mau memeriksa perut bapak dan apa. Nanti biasanya kalau responsi tidak pakai skenario deh, tapi pada waktu ujian mungkin nanti masuk ke konteks ujian OC ya. Jadi biasanya ada skenario nya, sehingga nanti kalau nilai OC-nya itu dapat jatah fisik dan abdomen ya harus dia. Ya, jadi kritik sudah ya. Maaf Mas, bisa minta tolong dibuka bajunya? Ya. Boleh dilepas, boleh tidak dilepas ya kalau abdomen. Ya. Tidak dilepas nggak apa-apa, biar ada ini. Oh iya. Ini melepasnya berarti sebelum naik ke bed kan? Atau? Tidak saklek deh. Tidak saklek. Jadi pada posisi greeting kan pada posisi masih berhadapan tadi, silahkan naik ke bed. Kalau kita lupa belum buka baju ya kita minta buka baju setelah tiduran. Bisa dibuka bajunya Mas? Ya, oke. Tidak dilepas, dapat buka aja. Buka. Ya, buka begini boleh deh, tapi baju intinya kan kita periksa abdomen kan, abdomen ini dikendali bisa, tapi nggak usah dilepas. Dikendali gimana? Dikendali aja. Ya ini juga ini deh. Nah saya periksa di rumah juga masih sering begini deh. Kalau di rumah, saya praktek di rumah saya gitu. Kalau di rumah saya biasa periksa abdomen. Tapi kalau di rumah sakit case per case deh, karena pasien kan banyak banget di rumah sakit dan timingnya yang kecil sekali itu deh. Jadi BPJS itu satu pasien 6 sampai 10 menit. Nah kalau 1 jam kan cuman berapa 6 pasien. Padahal pasien yang antri gitu loh. Akhirnya menyebabkan nanti adik-adik di puskesmas kan ngalami itu deh. Nah, cuman kalau abdomen ya banyak yang harus periksa. Kalau di rumah sakit case per case deh. Case per case belum tentu kita sempat periksa semua. Nah, pada periksa ya sama deh, sama kita minta tolong buka ini, kemudian saya ikut buka gitu. Jadi ini juga dikendali, jangan lupa karena periksa abdomen sering-sering kita juga ikut sampai suprapubik kan deh. Iya, oke. Nah, yang pertama inspeksi, yang kedua ya auskultasi. Ada beberapa buku fisik diagnostik, auskultasi dan perkusi itu boleh perkusi dulu. Tapi yang kita sering anut kan auskultasi dulu dengan harapan tidak mengganggu peristatik usus ya pada waktu diperkusi di situ terganggu. Nah, sama pada waktu inspeksi, lihat deh inspeksi kadang-kadang kita harus bisa sana untuk melihat dinding perut dan dinding dadanya gitu. Tapi kalau sudah sepertinya udah usah kan deh, jelas ini tinggi dinding perut dan dada bisa saja dan sebenarnya tidak dilakukan, hanya saja pada posisi kalau obes atau gemuk atau ada massa saya tes itulah lebih tinggi. Kadang kita perlu konfirmasi boleh dari sana atau dari sini gitu ya. Nah kemudian warna kulit, lihat itu ada perubahan warna atau tidak, ada kebiruan di singgah umbilikus atau tidak, flank kanan dan kiri bagaimana, apakah ada perubahan warna atau tidak. Kadang-kadang ada perubahan warna yang warna kecoklatan dari sini, apa dek namanya dek? Grey warna gitu ya. Nah, itu ada atau tidak gitu perubahan warna. Kemudian di dinding ini apakah ada bekas operasi atau tidak, tidak ada bekas operasi. Kemudian ada tonjolan-tonjolan yang muncul atau tidak, misalnya ada hernia atau apa itu di bekas operasi. Kemudian di dekat bekas operasi ada tonjolan, namanya hernia apa dek? Hernia insisionalis. Jadi kalau bekas operasi ada tonjolan kemudian suatu hernia insisionalis begitu. Nah kemudian pembuluh darah juga deh, pembuluh darah itu harus kita cermati ya. Pada pasien leber cirrhosis deh, pada pasien leber cirrhosis
kan ada apa dek yang cukup populer, pembuluh darahnya membesar dari umbilikus tidak banyak banget, enggak, cuman misalnya ada membesar ke namanya apa? Kaput Medus. bisa itu pada sinuses bisa deh. Atau di sebelah lateral baik kanan atau kiri ada pembuluh darah yang ngalir gitu, itu juga pada pasien sinus kadang ditemukan ya. Nah sehingga kita kadang-kadang harus ngecek aliran darah itu nanti ya, atau dari linguinal ada pembuluh darah yang menggalir ke atas gitu. Itu pada kalau ini enggak ada ya. Kalau ada harus di-mention about this one deh pada waktu inspeksi ya. Nah inspeksi dari inspeksi ini sendiri deh itu juga di otak kita sudah harus bekerja. Jadi misalnya loh kok ada benjolan di sini, kok kesannya menonjol di sini ya. Nah, ini kita harus ngomong. Ini dinding perut kita bagi menjadi 4 kuadran ya. Kalau kita melihat benjolan di sini, otak kita langsung oh ya berarti di right upper quadrant. Kok ada benjolan ya, misalnya loh di sini kok ada benjolan ya tapi kecil gitu ya, dikecil gitu. Akhirnya kita bagi menjadi 9 regio. Nah di sini namanya regio apa deh? Iya, lumbar kiri sinistra ya. Mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Latin boleh. Buku-buku karena sekarang cenderung terbitan Inggris ya, terus regionnya itu pakai bahasa Inggris. Nah, di sini apa deh yang kalau dibagi 9? Epigastrik di sini? Itu hipogastrik. Hipogastrik jangan lupa loh ya, ini hipogastrik. Walaupun di sini sering kalau kita tidak membagi ke 9 regio, kita ngomongnya suprapubik. Tapi dia kalau di regio hipogastrik gitu ya. Jadi iliaka kanan kiri, kemudian di sini apa? Hipokondrium kanan dan kiri, kalau 3 menjadi 9. Nah, jadi 9 memang relatif lebih jarang ya kita pakai ya, karena jarang ada suatu bangunan yang hanya satu regio gitu tuh jarang di abdomen, walaupun bisa. Nah, Ade kan sudah belajar anatomi kan, anatomi intraabdomen, sehingga pada posisi membagi bagian tadi kita harus juga langsung ingat organ-organ yang di masing-masing kuadran tadi begitu ya, harus ingat gitu. Jadi sehingga kalau di sini kok ada benjolan keras, ini refleks pertama apa deh bangunan di sini? Limpa. Jadi limpa di situ gitu. Nah, itu diinspeksi ya, diinspeksi. Nah, setelah inspeksi baru auskultasi. Kita juga berorientasi seperti fisik dan trik abdomen dasar dulu deh. Auskultasinya itu mesti menyeluruh dulu ya, orientasi keseluruhan dulu di kuadran kanan bawah gitu deh. Kemudian kita hitung normalnya berapa? 5-34. Iya, 5-34 gitu ya kita hitung. Kalau kita tunggu kok nggak ada 5, malah nggak terdengar sama sekali, kita berhadapan dengan kasus ileus paralysis, ngelemper gitu, lysis. Jadi kita tunggu sudah setengah menit nggak ada muncul ya. Kalau setengah menit nggak muncul kan berarti masih kurang dari 5 deh. Lebih-lebih 1 menit sama sekali nggak muncul. Nah itu sama dengan memang bising usus negatif kan gitu. Nah, bising usus positif, tetapi kalau hanya 2 kali per menit itu juga paralitik deh. Nah kita nyebutnya ileus paralitik. Jadi kalau ya kita orientasi dulu, kemudian di area yang kita menemukan suatu kelainan kita lebih fokus deh. Jadi misalnya ini loh kok di kuadran upper right quadrant kok ya barisnya kalau lebih kenceng ya, kita cermati hiperpalisasi gini. Nah kalau sudah hiperpalisasi kita mesti bercermati mencari borborigmi, mencari apa lagi deh? Metalik Lenken gitu. Oke, istilah-istilah ini harus familiar loh deh ya. Borborigmi itu
suara ini seperti botol isi air yang dikocok-kocok itu ya, itu berporitmi. Nah, kemudian kalau metallic Lincoln kita tunggu sebentar, gitu, ting gitu, seperti metal atau besi yang dipukul gitu ya deh. Nah, dan itu kalau iris obstruksi sering ketemu deh, ya. Ya nanti kalau adik sudah koas nanti kan adik, insya Allah adik bisa ketemu ya. Nah, kembali lagi dek, yang saya maksud kalau belajar itu belajar dokter masing-masing yang belajar posisi-posisi seperti tadi dek. Nah nanti pada waktu adik koas ya, atau ada adik koas itu adik harus berani minta kepada presiden kalau ada pas adik visitor dengan presiden gitu. Atau kemudian kalau teknikal keterampilan itu adik ngomong kepada perawat yang mau masang gitu ya, di rumah sakit ONS maupun di rumah ya. Jadi mau dipasang apa RGD itu adik jangan menunggu diperintah perawat, jangan. Karena kalau menunggu diperintah di perawat adik menjadi sedih gitu, kok isinya diperintah tok gitu. Tapi kalau adik proaktif kan adik memang proaktif gitu ya, dengan niatan ya untuk keterampilan. Semakin sering mengerjakan kan pakai terampil ya. Jadi kalau memang ada pasien mau dipasangin GT, mbak tolong apa saya dampingi ya gitu. Dan perawat mesti dengan senang hati dampingi ya gitu. Nah juga fisik diagnostik seperti ini. Jadi kalau pas koas kok dengar di sana ada ilus obstruksi ya gitu. Nah kalau memang itu juga wilayah adik belajar, aja ngajak teman-teman, yuk coba yuk gitu. Kemudian coba periksa dan mencari itu deh, mencari karena kelainan-kelainan di fisik diagnostik terutama auskultasi begini itu belum tentu sebenarnya ada ya, belum tentu sebenarnya ada. Tapi begitu adik pernah ketemu 2 atau 3 kali itu nggak lupa ya, nggak lupa. Jadi ingat nanti. Nah sehingga nanti kalau adik lulus jadi dokter jaga di UGD gitu punya kepercayaan diri yang cukup tinggi ya. Nah gitu. Jadi kok di sini kok ya hiperbastatik ya. Nah itu terus kita cari tadi. Nah kemudian analisis loh, tadi kok nggak ketemu kok nggak ketemu apa deh usus yang terlihat di permukaan begini, darm kontur. Jadi gambaran usus itu terlihat di dinding. Tadi kok nggak seperti, kok ini ada berbulimia ya, kok ada metallic Lincoln ya. Nah kemudian kita menarik diri lagi mencermati inspeksi kan begitu deh. Inspeksi, oh iya ya, oh berarti ini dalam kontur gitu. Ini dalam kontur, di inspeksi ada dalam kontur, sehingga nanti di laporan inspeksi dalam kontur positif, kemudian auskultasi, borboritmi positif, hiperbastatik, borboritmi metallic positif gitu kan. Lokasinya udah tinggi, mungkin itu iris obstruksi letak tinggi gitu misalnya seperti itu ya. Tapi kita ngomong iris obstruksi aja, secara fisik diagnostik. Jadi itu seperti itu deh untuk fisik diagnostik auskultasi. Nah pada waktu orientasi begini deh, kok pasien ini dikatakan tumor ginjal ya, tumor ginjal sebelah kiri. Nah kita mesti mencari apakah ada burit atau enggak gitu di ginjal. Oh dikatakan kok tumor liver ya gitu ya, tumor liver. Oh iya ini besar gitu ya. Nah kemudian di auskultasi mencari burit ya buritnya. Atau pada waktu inspeksi ada pulsasi epigastrium. Pada waktu auskultasi ini pembuluh darah atau bukan ya. Nah kita mencermati dengan apa ada burit atau enggak begitu, ada burit, ada bising atau enggak burit gitu ya. Itu dicari pada waktu auskultasi ya. Nah sampai di sini ada yang mau tanya? Oke. Auskultasi, kemudian perkusi palpasi. Palpasi perkusi memang dalam konkret harian sering-sering jadi satu deh. Cuma nanti dalam responsi kan urut itu ya. Yang penting adalah ada tidak confuse, tidak bingung ya. Oke. Nah palpasi juga begitu deh. Usahakan suhu telapak tangan kita ini seirama dengan suhu dinding perut ya, dinding perut.
Jadi dihangatkan dulu, kemudian maaf ya mas ya, gitu, mas kakak maaf ya, gitu. Jadi kemudian kita melakukan palpasi dengan gentle, menyeluruh dulu gitu ya. Gitu. Menyeluruh dulu. Nah kemudian fokus ke tergantung apa yang kita hadapi kan dek, gitu. Nah hanya saja dalam fisik dan musik ini kita yang harus lakukan palpasi terutama adalah berkaitan dengan organ lever, organ limpa, ginjal kanan, kiri. Nah kalau ada massa ya tergantung massa itu di mana gitu. Jadi tergantung massa di mana gitu. Jadi misalnya ada massa oke ini di buku kan ada deh. Misalnya ada benjolan di sini ya kita mesti cek ya massa ini pasien kita suruh tarik nafas mas, tarik iya, oke. Perutnya dikembangkan, iya, lepas, iya. Nah untuk membedakan apakah massa ini di dinding atau di intra abdomen begitu ya. Kalau dinding kan ikut pergerakan di dindingnya. Nah, kalau dia tidak ikut pergerakan di dinding kemudian terpisah berarti intra abdomen. Intra abdomen ada dua deh. Intra abdomen itu intraluminer usus atau di luar usus, ekstraluminer gitu. Nah intraluminer membedakannya dengan apa dek? Paling gampang intraluminer atau ekstraluminer dengan apa dek? Perubahan pola defekasi. Ada perubahan pola BAB ya kemungkinan dia intraluminer. Ini tambahan aja karena digunakan. Nah kemudian untuk palpasi kita ingat tentang garis imajiner ya dek ya. Di mid clavicula dextra, mid clavicula sinistra, axillaris anterior. Apa dek? Yang tengah ini dek? Mediana ya, linea mediana. Atau kalau dada nanti linea sternalis ya. Oke. Nah untuk lever di mid clavicula dextra, palpasi mulai dari sekitar setinggi umbilikus. Nah, kalau ini terasa tegang, pasien boleh ditekuk lututnya, dua-duanya. Nah, itu tujuannya ini supaya lebih longgar, lebih kendor, lebih. Kalau apa harus mesti begini ya tidak juga, Nah, kemudian kita palpasi pelan-pelan. Nah, kalau pasien itu gemuk deh, kalau itu pasien gemuk, kadang-kadang jari kita itu kesulitan membedakan itu lipatan lemak atau dinding atau tepi bawah dari lever. Di perutnya dikembangkan mas kakak. Iya, oke, lepas. Nah, terus kita ikuti. Kembangkan lagi. Oke, lepas. Iya. Nah, kadang-kadang kita kesulitan. Kalau ini negatif deh. Nah, negatif. Kadang-kadang kita kesulitan ini lipatan lemak atau nah itu dibantu dengan perkusi deh. Dibantu dengan perkusi ya. Kalau perut gini ya simple ya. Tapi kalau gemuk memang agak kesulitan untuk mencari tepi bawah dari lever. Nah, kalau kasusnya itu melibatkan adanya kemungkinan suatu peradangan di lever dan kita tidak bisa ngecek tepi bawahnya. Kalau kita ingin mengetahui tepi bawah ada inflamasi ronda, nah kita pakai ini jadi dua tangan kita ini terus perut dikembangkan mas. Iya, nah kita akan bisa merasakan itu tepi bawahnya ya. Itu nah itu dari bawah. Nah kemudian kalau perkusi ketemu tepi bawah note dulu itu boleh diorek-orek, tapi sekarang cenderung tidak usah diorek, cuman kita bisa memakai tanda-tanda yang ada di dinding perut. Jadi seperti ini kan ada garis. Nah ini bisa pakai tanda-tanda ini deh. Oh sekitar ini, oh sekitar umbilikus gitu. Jadi cenderung sekarang tidak diorek-orek itu, tidak pakai bumbu, cenderung seperti itu ya. Kemudian yang dari atas kita perkusi tetap linea mid clavicula dextra,
kita perkusi ke bawah dari sonor ke redup. Ya. Kalau di sini palpasi nggak bisa dari sonor ke perkusi, gitu ya. Untuk palpasi lebar, karena lebar letaknya di dalam tidak harus dibantu dari bawah, tidak harus. Tapi ada beberapa posisi dan posisi kan dibantu juga dari bawah. Cuman karena dia letaknya di depan, tidak perlu. Berbeda dengan limpa, ya, berbeda dengan limpa. Oke, lever, ada pertanyaan? Kalau levernya membesar, jangan lupa deh. Kalau ini memang membesar, jangan lupa untuk tepinya lancip atau tumpul, gitu ya. Kemudian permukaannya rata atau berbenjol-benjol. Kemudian konsistensinya kenyal atau keras, gitu. Itu harus dilaporkan. Kalau kita ketemu hepatomegali, ya, kalau hepatomegali harus dilaporkan. Nah itu untuk lever. Oke. Nah kemudian kita nyebutnya juga berapa sentimeter dari arcus costa, atau 2 jari atau sentimeter, atau kalau membesar laporannya seperti itu biasanya. Oke. Yang kanan normanya berapa dek? 6? 14. Kalau yang lobus kiri? 4 sampai 8 sampai 8. Oke. Lobus kiri sama dek, cuma dia di linea mediana. Untuk perkusi sama, intinya sama. Oke. Untuk lever. Yuk. Ini kan kalau di modul itu ada 2 cara yang ini samanya. Itu kalau responsi sama OSCE kita lakuinnya sama kayak gini. Tidak harus dua-duanya dek. Kalau menurut saya tidak harus Jadi dua-duanya. boleh pilih salah satu. Boleh. Ya karena lebar kan di depan. Nah, di bawahnya lebar ada ginjal. Nah, sebetulnya ini lebih banyak untuk mengecek balutomen ginjal deh. Dikataskan, kemudian ini cek balutomen ginjal. Ya, sesungguhnya gitu. Jadi balutomen negatif, misalnya gitu. Kanan kiri juga balutomen ginjal negatif. Nah, kalau positif, jari kita itu bisa merasakan pantulan ginjal yang kita gerakkan itu, ya, balutomen ginjal untuk palpasi. Nah, kalau limpa dek, limpa itu posisinya di belakang sini dek, secara anatomi, ya. Normalnya tidak teraba. Kalau limpa itu sampai teraba di arcus costa, dia sudah membesar dek, lebih dari 3 kali, ya. Nah, karena perbesaran limpa itu bergerak seperti ini, akhirnya dibuatlah garis imaginer yang menghubungkan antara umbilikus dan sias. Sias singkatan dari semina anterior superior, ischiadica, os isi, ya, anterior superior, kemudian memotong arcus costa sebelah kiri. Dibagi menjadi 4, namanya apa deh? Benar. Jadi sehingga kalau palpasi limpa ingin ikuti garis deh. Laporan limpa ada juga yang buku menyebutkan linea midclavicula sinistra sekian sentimeter gitu ada. Tetapi berkecenderungan kita pakai Sussner, ya. Oke. Nah kita ngikuti Sussner tersebut. Nah nggak teraba lah, baru kalau limpa kanan di bagian bawah deh kita bisa bantu dengan tangan kirinya, ya, untuk limpa. Beda dengan limpa tadi deh, beda dengan limpa tadi. Nah kemudian deh limpa yang tidak teraba ini kita perlu memastikan betulkah tidak ada pembesaran limpa itu dengan perkusi perpotongan antara linea axillaris anterior dengan arcus costa, dengan costa terbawah atau intercosta terbawah. Tinggal mencermati tulisannya itu. Ada yang menyatakan intercosta terbawah, ada yang menyatakan costa terbawah. Di bukunya adik apa? Costa terbawah atau apa? Coba dibaca sekalian supaya tidak keliru. Perkusi setelah iga terendah di linea axillaris anterior kiri. Pada daerah ini terdengar suara timpani. Minta penderita. Di mana dek? Di mana? Diulangi. Akseleran anterior kiri. Pada daerah ini terdengar suara timpani. Oke. Ini itu mana dek? Diulangi dek.
perkusi sela iga terendah di linea aksilaris anterior kiri. Sela iga terendah. Jadi di buku pakai sela iga terendah, bukan costa terendah, ya. Kita ngikuti bukunya aja, ya. Oke. Nah, sela iga deh ini deh. Ini kan costa, ini sela iga terendah. Nah, kemudian linea aksilaris anterior. Jangan media deh, tapi anterior. Anterior itu lipatan ini deh. Ada yang ngikuti lipatan ini, ke bawah. Kemudian kita ambil titik perpotongan antara spasium interkostal terendah dengan linea anterior. Nah, kemudian Mas Kakak coba perut dikembangkan lagi, Mas Kakak. Tarik nafas panjang, kembangkan, kemudian kita perkusi. Oke, lepas nafas sudah. Nah, itu ada perubahan dari kalau ada pembesaran pada waktu inspirasi panjang tadi dek, itu kan limpa terdorong oleh diafragma kan dek, sehingga dia berada di bawah daerah sini, menjadi redup, kemudian dia lepas menjadi timpani. Yaitu kalau memang kita raba nggak teraba, besar enggak nih limpahnya ini, gitu kan? Nah, kemudian kita lakukan titik di sini spasium interkostal terendah, kemudian perpotongan dengan anterior, kemudian kita perkusi dengan manuver tadi deh. Tarik nafas panjang Mas, iya, oke. Kita perkusi deh, lepas, oke. Nah itu, ya, kalau ini timpani semua deh, sehingga memang limpahnya tidak membesar, tidak pernah kena malaria. Kalau malaria itu mungkin sering. Oh nggak pernah juga. Yang dirindukan siapa jadinya. Nah kalau bawahnya ginjal tadi, oke. Nah ini sering juga ada buku lain menyebut daerah sini daerah trok, segitiga trok. Daerah trok dibatasi oleh tadi deh, di sana kan ada gaster ya, itu area trok namanya. Tapi di buku tidak disebut dengan area trok, hanya disebut di titik itu. Ada yang ngikuti buku cukup, ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti membaca-baca buku lain dengan ada area trok ya daerah sini, trigonotroph. Ada yang untuk trigonotroph, area trok itu untuk limpa. Oke. Limpa, kemudian ginjal kanan kiri seperti tadi. Nah, itu sisi diagnostik dasar dari abdomen, ya, abdomen. Kemudian yang lanjut, yang lainnya adalah mengenai appendicitis sama mengenai hernia. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?